Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umiatul Zulfa dengan NIM 2312116 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Helnanelis MPD. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam konsep kurikulum. Nah, sebelum itu kita bahas dulu, apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah strategi peraturan, rencana, atau pembelajaran yang direncanakan oleh lembaga untuk mencapai tujuan pendidikan. Oke, lanjut. Sekarang kita membahas tentang macam-macam konsep kurikulum. Konsep kurikulum adalah model-model pendekatan pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi empat macam. Yang pertama ada kurikulum akademik, dan yang kedua ada kurikulum humanistik, dan yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang terakhir, yang keempat, ada kurikulum teknologi. Nah, kita akan membahas konsep kurikulum yang pertama, yakni kurikulum akademik, di mana kurikulum akademik subjek akademis merupakan pendekatan pembelajaran yang tradisional yang berfokus pada pemahaman dan penguasaan materi akademiknya, yakni pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan. Jadi kurikulum ini merupakan kurikulum yang paling tertua atau yang sudah ada sejak lama ya, yang paling pertama ada di seluruh dunia. Dan dalam kurikulum ini lebih fokus kepada isi atau subject matter, atau yang disebut dengan dimana isi dari kurikulum adalah sekumpulan bahan ajar atau rencana pembelajaran, dan juga keberhasilan dari siswa itu dinilai dari penguasaan siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Nah, jadi itu yang disebut dengan kurikulum subjek akademis. Oke, ke materi selanjutnya, itu ciri-ciri dari kurikulum akademik, yaitu yang pertama, kurikulum menekankan isi atau materi pelajaran. Nah, yang sudah tadi kita bahas bahwa yang paling diutamakan adalah penguasaan siswa terhadap isi pembelajaran yang telah diajarkan di sekolah ya. Itu adalah ciri yang pertama. Dan ciri yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan akademik. Sesuai dengan namanya bahwa kurikulum ini mengasah kemampuan akademik dari para peserta didik atau siswanya. Nah, itu ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga yaitu sangat kental disiplin ilmu. Dan yang keempat ada peranan. Jadi peranan guru itu sangat dominan. Peran guru ini harus sesuai dengan kalimat bahwa guru itu diguguh dan ditiru. Hal ini menyatakan bahwa yang pertama dilihat dari guru itulah yang akan dicontohkan oleh para siswa. Nah, dan selanjutnya itu tujuan dari kurikulum ini ya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan akademik dari para siswa dan melatih para siswa untuk menggunakan ide-idenya dalam proses penelitian atau penyelesaian permasalahan yang terjadi di sekitar mereka. Baik, beralih ke materi berikutnya, yaitu ruang lingkup dari kurikulum akademik adalah bahwa kurikulum ini memfokuskan perkembangan pengetahuan dari peserta didik dalam berbagai bidang studi dan juga mengasah keterampilan akademik dari para siswanya. Nah, ada kelebihannya nih. Kelebihannya adalah lebih mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan akademik siswa. Jadi siswa itu harus bisa penguasaannya dalam semua pengetahuan. Dan ada kelemahannya. Kelemahannya itu karena lebih memfokuskan kepada penguasaan pengetahuan dan keterampilan akademik siswa, jadi tidak kurang memperhatikan aspek lainnya, sehingga siswa menjadi stres atau tertekan karena tuntutan yang dihadapinya, dan juga kurang memikirkan minat dari para siswanya. Itu adalah kelemahannya dan kelebihannya. Nah, selanjutnya itu adalah contoh dari kurikulum akademik, yaitu contohnya seperti rancangan pembelajaran yang mencakup mata pelajaran atau mata kuliah yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam suatu jenjang pendidikan. Nah, misalnya dalam pendidikan menengah seperti SMA,
kurikulum akademik biasanya itu terdiri dari mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, serta mata pelajaran yang lebih spesifik lagi sesuai dengan jurusan, seperti fisika, kimia, dan biologi untuk jurusan IPA, dan ekonomi, sosiologi, dan geografis untuk jurusan IPS. Itu adalah contoh dari kurikulum akademik. Kedua, yakni konsep kurikulum humanistik. Nah, menurut Profesor Dr. Muhammad Nur Syam, kurikulum humanistik adalah suatu pendekatan kurikulum yang mengembangkan kesadaran sosial dan kemampuan kreatif dari siswa. Seperti namanya, kurikulum ini lebih bersikap humanisme atau kemanusiaan dan lebih memfokuskan kepada siswa sebagai subjek utama dalam pembelajaran. Dalam kurikulum ini, minat dan kemampuan siswa diperhatikan, dan bukan dari segi fisik dan intelektual saja. Siswa diajarkan untuk menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai rasa sosial empati yang meliputi emosi, sikap perasaan, dan juga nilai-nilai. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri dari kurikulum humanistik. Cirinya adalah yang pertama, berfokus kepada siswa. Jadi dalam kurikulum ini lebih memperhatikan siswanya, seperti apa minatnya, bakatnya, dan sampai mana kemampuannya. Dan yang kedua, sasaran terletak pada perkembangan siswa. Kurikulum ini dianggap berhasil jika dapat mengembangkan potensi atau bakat dari siswanya. Dan yang ketiga, mengembangkan kesadaran sosial dan kreativitasnya. Pendidikan dianggap sebagai unit untuk mendorong siswanya agar meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya. Dan kurikulum ini juga diarahkan untuk pembinaan sikap dan emosi. Tujuannya itu agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya dan juga supaya menjadi manusia yang lebih terbuka dan menilai segala sesuatu secara objektif. Berikut adalah ruang lingkup dari kurikulum humanistik ini. Lebih memfokuskan perhatiannya kepada siswa karena sebagai subjek utamanya, dan juga mengembangkan kemampuan siswa dengan sesuai kebutuhannya, minat dan kemampuan dari siswa tersebut. Dan guru tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak disukainya. Nah, dengan rasa aman itu akan membuat siswa lebih mudah mengembangkan potensinya. Dan ada kelebihannya itu meningkatkan kemampuan bersosialnya dan juga rasa empati, juga memudahkan kebutuhan siswa dalam mengembangkan minatnya. Dan ada kekurangannya, yaitu kurang memperhatikan perkembangan akademiknya karena lebih memperhatikan jiwa kesosialannya. Dan untuk contoh dari kurikulum humanistik, menekankan pada perkembangan pribadi peserta didik dengan fokus pada pengalaman, kreativitas, dan pemahaman diri. Misalnya itu, dalam kurikulum humanistik di sekolah, pembelajaran tidak hanya berpusat pada akademik saja, tetapi juga pada aspek emosional dan sosial siswa. Mata pelajaran seperti seni, filsafat, dan keterampilan hidup diberikan untuk mendorong eksplorasi diri dan pemikiran kritis. Nah, pendekatan pembelajarannya itu lebih fleksibel ya, dan menyesuaikan dengan minat serta kebutuhan individu. Kurikulum yang ketiga, yakni kurikulum rekonstruksi sosial. Menurut Profesor Dr. Haji Abu Bakar, kurikulum rekonstruksi sosial adalah sebagai suatu pendekatan kurikulum yang bertujuan untuk mengubah struktur yang ada dan mengembangkan kesadaran kritis siswanya. Nah, kurikulum ini tuh berfokus agar para siswanya mengerti apa sih yang terjadi pada keadaan sosial masyarakat dan dunia politik, dan juga perkembangan ekonomi saat ini. Nah, itu yang disebut dengan kurikulum rekonstruksi sosial. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri dan tujuan dari kurikulum rekonstruksi sosial ini. Jadi, ciri dari kurikulum rekonstruksi sosial adalah satu, mengembangkan kesadaran kritis siswa. Nah, dengan cara berpikir kritis akan membuat siswa lebih paham situasi dan mampu menyelesaikan permasalahannya dengan mudah. Dan yang kedua, mengembangkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial. Hal ini agar siswa mampu berpartisipasi dalam perubahan sosial yang terjadi. Dan yang ketiga, mengkritik struktur sosial dan mencoba untuk mengubahnya menjadi lebih adil dan setara. Tujuannya itu agar mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan, ancaman, dan hambatan yang terjadi dalam masyarakat atau di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi
Dari pembahasan tersebut kita simpulkan bahwa ruang lingkup dari kurikulum rekonstruksi sosial ini adalah untuk memfokuskan kepada siswa agar berpikir kritis terhadap isu-isu sosial yang terjadi dalam masyarakat dan juga dapat berpartisipasi dalam perubahan sosial politik. Hal ini agar para siswa menjadi penerus bangsa yang mengerti tentang permasalahan yang terjadi di negaranya dan juga dapat membenahinya. Kelebihannya yaitu adalah untuk mengembangkan kesadaran kritis dan lebih memperhatikan keadaan sosial di sekitarnya. Dan juga kekurangannya yaitu kurang fokus pada perkembangan akademik dan pengetahuannya karena lebih fokus untuk agar para siswa ini lebih paham terhadap isu-isu sosial yang terjadi di sekitar mereka, karena dalam namanya saja sudah rekonstruksi sosial, sudah pasti berkaitan tentang sosial. Ya, jadi contoh dari kurikulum rekonstruksi sosial adalah menggunakan pendekatan pendidikan yang fokus pada pemecahan masalah sosial dan perubahan masyarakat. Nah, dalam kurikulum ini adanya keterlibatan peserta aktif didik dalam isu-isu sosial seperti lingkungan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Misalnya, dalam suatu sekolah, kurikulum dapat dirancang dengan adanya diskusi kritis tentang isu-isu sosial yang terjadi. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga diajak untuk berpikir kritis, berempati, dan berpartisipasi dalam perubahan. Konsep kurikulum yang terakhir, yakni kurikulum teknologi. Menurut Profesor Dr. Arif Saifuddin, kurikulum teknologi sebagai suatu pendekatan kurikulum yang mengembangkan keterampilan teknologi dari para siswa dan juga mengintegrasikan teknologi dengan mata pelajaran lainnya. Nah, kurikulum ini juga dapat memudahkan siswa untuk menghadapi teknologi yang makin menguasai dunia, karena yang kita sudah tahu bahwa dunia ini sudah hampir semuanya berbasis teknologi. Nah, jadi para siswa itu diharapkan dapat menggunakan teknologi sebaik mungkin dan dapat menggunakannya secara bijak, karena hal itu sangat penting di kehidupan sekarang ini, di mana semuanya sudah serba canggih, sudah serba teknologi. Nah, dengan adanya pengetahuan ini dapat memudahkan siswa untuk hidup ya di zaman teknologi ini. Nah, tadi sudah dijelaskan pengertiannya. Dan sekarang itu ciri-ciri dari kurikulum teknologi, yaitu yang pertama, mengintegrasikan teknologi dengan pelajaran lain. Karena dengan adanya teknologi sekiranya dapat membuat pelajaran lebih interaktif dan juga dapat membantu siswa agar belajar lebih efektif lagi. Dan yang kedua, mengembangkan kemampuan teknologi. Nah, hal ini tuh sangat penting karena yang kita tahu kan sekarang itu segala sesuatunya pasti menggunakan teknologi. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif, karena dapat membantu siswa agar lebih berpikir kritis dan mengembangkan kreativitasnya dengan menggunakan teknologi yang telah ada. Nah, tujuan dari kurikulum ini adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa di bidang teknologi yang membantu untuk memecahkan sebuah permasalahan dan juga meningkatkan produktivitasnya. Nah, jadi pembahasan yang terakhir yaitu dari ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari kurikulum teknologi ini adalah di mana kurikulum ini itu lebih memfokuskan kepada pengembangan kemampuan siswa untuk bisa berteknologi secara efektif dan efisien, dan juga mengembangkan kolaborasi teknologi dengan segala sesuatu dan dengan mengetahui teknologi, siswa juga dapat pengetahuan untuk memecahkan masalah. Nah, ada kelebihannya. Kelebihannya itu untuk mempersiapkan siswa untuk siap menghadapi zaman serba teknologi ini. Kekurangannya kurang memperhatikan aspek lainnya seperti kemampuan bersosialnya, karena lebih fokus bagaimana caranya untuk berteknologi. Nah, jadi contoh dari kurikulum teknologi biasanya mencakup dasar-dasar ilmu komputer dan penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
Siswa akan mempelajari konsep dasar teknologi informasi termasuk penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras, serta dasar-dasar pemrograman dengan bahasa yang mudah dipahami. Kurikulum ini juga dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan teknologi yang dapat diterapkan di berbagai bidang. Itulah contoh dari kurikulum teknologi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang macam-macam konsep kurikulum. Mohon maaf ya bila ada yang salah, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.